Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sukriyadi Ujung. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2025. Saya bertugas di Min 4 Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menjelaskan analisis isu manajemen ASN pada unit kerja Min 4 Tapanuli Selatan. Oke, saya ulangi. Di sini saya akan mempresentasikan analisis isu manajemen ASN pada unit kerja Min 4 Tapanuli Selatan. Pertama, manajemen ASN adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Identifikasi tiga isu aktual di Min 4 Tapsel. Setelah saya mencari tiga isu, mencari isu apa saja yang terjadi di Satker saya mendapatkan tiga isu aktual di Satker saya. Yang pertama adalah keterbatasan sarana dan prasarana olahraga. Yang kedua, minimnya pengetahuan tentang budaya hidup sehat, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Penjelasan yang pertama tentang keterbatasan sarana dan prasarana olahraga. Sarana dan prasarana olahraga adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang atau alat untuk mencapai tujuan berolahraga. Berdasarkan hasil fakta di lapangan, sarana dan prasarana olahraga di sekolah masih sangat minim. Dampaknya, siswa kesulitan untuk mempraktikkan secara langsung atas materi yang dipelajari dan proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Yang kedua, minimnya pengetahuan tentang budaya hidup sehat. Berdasarkan hasil pengamatan saya juga di sekolah, kurangnya pemahaman siswa mengenai pentingnya menjaga kesehatan tercermin dari kurangnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah. Dampaknya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, serta penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan dan komputer masih sangat minim, sehingga kurangnya informasi tentang perkembangan terbaru, khususnya informasi dari dunia pendidikan. Dampaknya, ketertinggalan informasi yang penting dan terhambatnya guru untuk mengikuti pengembangan diri secara online. Jadi perkembangan untuk mengembangkan diri yang mengikuti melewat Zoom ataupun Google Meet itu masih sulit karena kurangnya infrastruktur seperti jaringan dan teknologi informasi. Keterkaitan isu dengan manajemen ASN yang pertama, yang minimnya keterbatasan sarana dan prasarana olahraga itu terkait dengan komitmen mutu, akuntabilitas, dan inovasi. Dan yang kedua itu ada untuk yang kedua, permasalahan yang kedua yaitu nasionalisme, etika publik, dan keteladanan. Dan yang ketiga, profesionalitas, inovasi, dan efisiensi. Dari tiga permasalahan, saya menggunakan teknik tapisan APKL dan USG teh untuk mencari masalah atau isu yang paling urgent untuk bisa diselesaikan.
Yang pertama APKL, aktual problematik kekhalayakan dan layak. Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga mendapatkan nilai 19, minimnya pengetahuan tentang budaya hidup sehat 15, dan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi mendapatkan total nilai 17. Dari sini sudah terlihat nilai yang tertinggi yaitu keterbatasan sarana dan prasarana olahraga. Selanjutnya, setelah dapat tadi dari APKL, saya lanjutkan ke analisis USG. Analisis USG, urgensi, seriousness, dan growth. Dari sini bisa kita lihat juga keterbatasan sarana dan prasarana olahraga mendapatkan nilai 14, minimnya pengetahuan tentang budaya hidup sehat 9, dan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi nilainya 12. Jadi dari situ, dari data tersebut kita bisa lihat keterbatasan sarana dan prasarana olahraga masih dengan nilai yang tertinggi. Jadi berdasarkan analisis APKL dan USG, masalah keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di Min 4 Tapsel adalah yang paling mendesak, berdampak besar, dan memberikan keuntungan signifikan jika kita selesaikan. Kenapa signifikan? Karena saya sebagai guru olahraga bisa membuat berbagai macam metode pembelajaran ataupun berbagai macam cara untuk bisa siswa itu aktif ketika ada prasarana dan sarana dan prasarana olahraganya terlengkapi ataupun terpenuhi. Jadi dari situ, dari permasalahan tadi saya punya solusi atau rencana penyelesaian masalah. Yang pertama, melakukan modifikasi atau perbanyak alat olahraga dengan bahan sederhana dan murah. Misalnya tongkat estafet dari pipa paralon PVC, bola dari karet atau plastik, matras sederhana dari busa atau gabus. Yang kedua, manfaatkan peralatan lokal tradisional yang relevan dengan pembelajaran PJOK. Kalau tadi bahan PVC tadi payah ataupun mahal untuk membeli, bisa menggunakan ya, kayu ataupun benda-benda di sekitarnya untuk dijadikan alat olahraga ataupun ban bisa sebagai untuk loncat-loncat anak-anak. Dan yang ketiga, mengatur penggunaan alat dengan sistem rotasi kelompok agar semua siswa tetap mendapat kesempatan berlatih. Dengan minimnya alat tadi, jadi dibuat secara berkelompok. Misalnya kelompok kecil 5 orang, 5 ini jadi kelompok satu, 5 orang, kelompok dua, 5 orang gitu. Jadi dibuat kelompok untuk bergantian rotasi. Jadi semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk melakukan aktivitas olahraga. Dan yang keempat, mengusulkan perbaikan dan pengadaan sarana melalui rapat sekolah, komite, dan pemerintah daerah. Nah, yang empat ini kita mengusulkan perbaikan. Yang pertama yang mungkin ke kepala sekolah. Sebaiknya kita ke kepala sekolah atau wakil kepala sekolah untuk menyampaikan bahwasannya sarana atau alat olahraga kita sedang rusak atau kalau bisa diperbaiki gitu. Kalau memang alat yang tidak bisa diperbaiki lagi, ajukan permintaan pembelian barang yang baru. Sekian, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.